Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, mata kuliah kita pada hari ini adalah mata kuliah Ushul Fikih 2. Masih ingatkan pengertian usul fikih? Usul fikih masih ingat kan? Usul fikih itu adalah metode-metode atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam. Atau lebih ringkasnya, usul fikih itu adalah metodologi penetapan hukum Islam. Nah, hari ini dalam mata kuliah usul fikih 2 kita punya materi-materi yang akan dibahas. Sudah kita tentukan materinya. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang apa itu istinbat. Apa itu istinbat? Kemudian ada berapa macam metode-metode dalam usul fikih. Kayak gitulah bahasannya. Nah, kita langsung saja. Apa itu istinbat? Istinbat itu berasal dari bahasa Arab istanbata yastanbitu istinbat istinbatan. Nah, istanbata yastanbitu istinbat, bahasa Indonesianya istinbat. Istanbata yastanbitu istinbatan itu artinya berbanyak, bisa artinya menggali. Istinbat bisa juga artinya menemukan. Kalau maksudnya adalah menggali, maka yang dimaksudkan adalah menggali hukum Islam. Bisa dipahami ya? Ada suatu persoalan lalu dianalisis, dikaji, itu namanya disebut dengan menggali. Kalau menemukan berarti menemukan hukum, menemukan status hukum suatu persoalan. Ada persoalan apa sih yang apa sih masalahnya? Lalu disebut dengan dikaji dengan metode-metode usul fikih, maka dialah disebut dengan istinbat. Jadi istinbat itu istanbata yastanbitu istinbatan, maksudnya adalah menggali, menemukan status hukum Islam. Banyak bisa kita sebut juga sebenarnya menganalisis. Atau sebelumnya juga ada mengkaji. Juga mengkaji. Kalau mengkaji itu kan berarti dia meneliti kan? Betul tidak? Atau tidak? Meneliti. Dia meneliti. Ini misalnya fenomena tentang yang sering terjadi, misalnya akad nikah bawah tangan, misalnya seperti itu. Itu terjadi di masyarakat. Kenapa sih masyarakat masih saja melakukan akad nikah bawah tangan? Misalnya seperti itu. Dikaji, itu namanya mengkaji, meneliti. Atau misalnya ada sebuah hadis Nabi yang menceritakan bahwa kalau salat itu harus nempel kaki, laki-laki sama-sama laki-laki itu kan nempel kaki gitu kan waktu salat. Nah, dianalisis hadis ini, dikaji hadis itu, apa betul itu ucapan Rasulullah?
apakah Rasulullah memang betul-betul menyuruh menempel kaki atau jangan-jangan bukan? Jangan-jangan bukan Rasulullah menyuruh nempel kaki. Bisa jadi itu adalah pandangan sahabat melihat ada salah seorang di antara sahabat Rasulullah, salah seorang yang nempel kaki. Dia hanya bercerita saja. Nah, ini namanya istinbat, mengkaji hadis Nabi ini. Jadi jangan dianggap bahwa misalnya menjadi kewajiban misalnya untuk nempel kaki, karena menurut analisis para alim ulama bahwa itu bukan Rasulullah menyuruh, tetapi adalah salah seorang sahabat, Anas bin Malik, melihat wakana, kata Anas bin Malik, dan adalah ahaduna, salah seorang dari kami, yulziku mangkibahu bimangkibi sahibihi, menempelkan bahunya dengan bahu teman sebelahnya, wa qadamahu biqadamihi, dan kakinya dengan kaki yang lain. Ternyata dia hanya satu orang aja nempel kaki yang sebelah. Dan itu cerita Anas bin Malik, bukan Rasulullah. Rasulullah hanya menyatakan sawu sufufakum fa inni ra'ait qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah qumu sufufakum, tegakkanlah saf kalian. Lalu setelah Rasulullah menyuruh menegakkan saf kepada sahabat-sahabat jamaah pada waktu itu, lalu Rasulullah menyatakan, ini ra'aitukum min wara'i zuhri, sesungguhnya aku bisa melihat kamu itu dari belakang pundakku. Bahwasanya Rasulullah itu punya kelebihan, mampu melihat orang di belakang sama seperti melihat orang di depan. Nah, kayak kita kayak gini kan, Rasulullah mampu melihat. Itu salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Kalau kita mau melihat orang ke belakang, kita harus nengok dulu. Kalau Rasulullah tidak, gitu. Nah, sampai situ saja hadis Nabi. Nah, ini lalu menganalisisnya ini diperlukan metode. Nah, sebutan penganalisisan itu disebut dengan istinbat. Kita mengkaji apakah benar ini suruhan Rasulullah atau bukan, begitu. Bisa dipahami ya? Bisa nggak? Yang cowoknya bisa nggak? Ini jawabannya kok seperti puasa hari ini. Masih semangat nggak? Harus semangat lah Anda. Di istinbat sama juga artinya menganalisis, itu namanya juga istinbat. Nah, oke, kita lanjut pada persoalan lain, itu yang disebut dengan istinbat tadi. Nah, sekarang kita bahas tentang macam-macam metode dalam usul fikih. Sebelum kita membahas ke yang lain, ada metode atau manhaj, sebutannya juga manhaj, jamaknya manahij. Nah, di sini menurut para ulama, metode ini ada terbagi kepada dua. Ada yang disebut dengan metode lafziyah, atau bahasa lainnya ada metode lughawiyah, atau bahasa Indonesianya itu metode tekstual. Nah, metode tekstual ada lafziyah, ada lughawiyah, ada tekstual, ya. Nah, yang kedua ada metode yang disebut dengan ma'nawiyah. Ada disebut dengan metode tasyri'iyah atau tasyri'iyah.
atau juga disebut dengan metode kontekstual. Nah, ini saya rangkum dari beberapa referensi yang menamakan metode-metode seperti itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan. Kan perhatian istiqat itu kan menggali, mengkaji, dan menganalisis. Kan itu sudah dilakukan pada ulama kita, imam kita yang tertanyakan, Pak, istiqat yang kita lakukan pada istiqat yang di zaman sekarang ya, Pak. Kan itu sudah dilakukan pada dahulu. Itu gimana, Pak, menerapkannya pada zaman sekarang? Oh, saya paham maksudnya. Pada masa dahulu para ulama sudah melakukan istinbat. Nah, sekarang apakah kita perlu melakukan istinbat lagi? Kayak gitu ceritanya kan? Apakah tidak cukup kita berpegang dengan pendapat ulama dulu? Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita sendiri. Silakan tanyakan pada diri sendiri. Apakah persoalan-persoalan itu tetap seperti yang dihadapi oleh para ulama dahulu? Nah, kalau tidak, berarti persoalan itu selalu berkembang. Pikiran manusia, otak manusia itu selalu berkembang. Maka ilmu pengetahuan itu harus terus-menerus berkembang untuk menggali, menetapkan hukum Islam. Tidak bisa kita hanya berpegang dengan pendapat terdahulu. Salah satunya misalnya tentang hari ini, misalnya sidang hari ini tidak lagi sidang pakai berhadapan. Sidangnya sidang elektronik. Orang sidang di pengadilan itu sidang elektronik sebutannya. Gayanya sudah jarang ketemu dengan hakim. Nah, ada nggak di zaman Rasulullah, di zaman ulama dan segalanya? Atau terkait dengan bisnis, macam-macam bisnis yang ada hari ini, ada nggak? Termasuk juga misalnya zaman dahulu rambut panjang itu tak masalah bagi laki-laki. Rasulullah itu rambutnya sampai segini. Tapi taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid. Berubahnya satu hukum itu berubahnya kondisi zaman sekarang. Hari ini cocok nggak? Pantas nggak laki-laki berambut panjang? Nah gitu. Nah, berambut panjang harus dipotong. Berarti Istimbat. Bisa diumumkan tuh ada masalah, Pak, mengikuti zaman. Iyalah, segala persoalan bisa dikaji, dilakukan pada hari ini. Tidak bisa kita tanpa menganalisis. Anda tahu ini haram, itu haramnya gimana sih? Nah, berarti kita belajar gimana sih haramnya ini, gimana ulama menemukan hukum ini. Maka berarti kita perlu meneliti, berarti kita juga melakukan istinbat. Gitu. Bisa dipahami? Bisa saya teruskan? Oke. Sampai ke rambut panjang tadi ya. Nah, kita kembali ke sini. Jadi metode dalam usul fikih itu ada dibagi ke lafziyah, ada ma'nawiyah atau lughawiyah, tekstual. Ini memiliki pengertian yang serupa. Nah, kalau kita lihat itu memiliki pengertian yang serupa. Ada metode yang lainnya ma'nawiyah, tasyri'iyah, kontekstual. Ini juga memiliki pengertian yang serupa. Apa itu lafziyah? Lafziyah itu lafal dari teks dari tulisan-tulisan. Lughawiyah itu dari bahasa, mengkajinya itu dari lafal gitu kan. Kalau lafziyah itu dari lafal, ada mengkajinya dari segi bahasa, ada mengkajinya secara teks, dilihat dari teksnya ini mengandung pengertian umum, apakah mengandung pengertian perintah atau mengandung pengertian larangan, dan segalanya itu dikaji melalui metode yang ada di atas ini, lafziyah, lughawiyah atau tekstual. Kalau ma'nawiyah, kita ma'nawiyah itu maknawi, ya maknawi. Kita memahami hukum itu dari segi pemahaman esensinya yang ada di situ. Nah, nanti kita akan sebutkan satu persatu metode-metodenya supaya kita bisa memahami. Lalu misalnya ada metode tasyri'iyah, kita memahami maksud ditetapkannya hukum itu dari apa. Jadi kita tidak lagi melihat dari teksnya, tapi kita melihat dari maksud sebuah hukum itu apa.
kenapa Allah menetapkan hukum kayak gini. Nah, berarti kita memahaminya, ada memahami dari tekstual, dari lafal, ada memahami dari maksud, tujuan Allah menetapkan hukum. Tidak mungkin Allah menetapkan hukum tanpa maksud, tanpa tujuan. Tapi bukan berarti Allah itu tergantung dengan tujuan, bukan. Itu beda bahasanya, bukan seperti itu maksudnya. Kalau tujuan itu lalu Allah tergantung dengan tujuan dan maksud, bukan, tidak, bukan seperti itu. Allah itu di atas segala-galanya. Tapi Allah menetapkan hukum pasti punya maksud, tujuan, begitu. Rasulullah berucap pasti punya tujuan. Atau kontekstual. Sebutan kontekstual ini adalah, ini teks, tapi kita tidak melihat teksnya, tapi kita melihat konteks, dalam kondisi seperti apa ayat Al-Quran ini turun, dalam kondisi masyarakat, budaya, sosial, politik, ekonomi, masyarakat seperti apa ditetapkannya sebuah hukum itu. Bisa dipahami ya, kontekstual, melihat dari kondisi kekinian, kondisi konteks hari ini. Kayak orang di dalam hadis Nabi Muhammad itu ada disebutkan bahwa para sahabat itu, hadisnya sahih, para sahabat itu kalau nyemir rambut itu pakai semir warna. Kalau disemir, orang yang sudah tua semir pakai hitam, tidak boleh, kecuali dalam kondisi perang atau perempuan yang ingin menyenangkan hati suaminya, maka boleh bersemir-semir hitam. Yang dibolehkan dalam hadis Nabi itu adalah semir warna merah, nah, itu kan semir merah. Kalau kita kontekstualisasikan ke zaman kita hari ini, masih enggak, ini bukan mempertanyakan hadis Nabi, tapi kita melihat keadaan masyarakat hari ini dulu. Coba Anda lihat yang rambutnya merah-merah atau warna-warna itu potongannya kayak apa garang orangnya? Bisa-bisa rambut panjang, baju rabit-rabit, salah rabit-rabit, maaf ya, bukannya apa, kita bicara hukumnya. Apakah kita masih mengatakan bahwa hadis Nabi, oh ini memang dianjurkan Rasulullah, padahal yang warna-warna rambut ini secara kontekstual hari ini cenderung negatif. Setuju tidak? Jangan angguk aja lah, setuju tidak? Nah, coba Anda lihat, bila berwarna-warna rambut, lalu pasti selawarnya kentat. Kalau perempuan hendak ada kawabah apa-apa lagi, apa ini badan ini, aduh, gitu kan, saking kentatnya. Bawa jalannya lenggok-lenggok pasti ya, kayak gitulah, seksi terlihat, rambutnya warna-warni dan segalanya. Maka tidak bisa lagi kita mengandalkan hadis Nabi Muhammad itu, karena konteks yang dihadapi hadis Nabi pada waktu itu dengan konteks kita hari ini beda. Nah, kalau kita menerapkan bahwasanya oh boleh berwarna, akhirnya semua orang pakai warna. Yang kai-kai yang sudah anak meninggal itu berwarna-warna juga, nah, seperti itu. Nah, kita melihat ini sadar apa enggak, mau apa orang ini, sampai mana kehidupan orang ini, sadar apa tidak dia. Nah, itu yang kita permasalahkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau metode lafziyah, lughawiyah, tekstual, nah ini yang akan kita bahas di mata kuliah usul fikih 2. Misalnya ada am. Apa am? Arti am? Umum. Ada khas. Apa khas? Arti khas? Khusus. Ada lafal, lafaz, teks atau lughahnya, bahasanya mengandung umum. Misalnya insan, apa arti insan? Manusia. Nah, di sini umum apa tuh khusus? Umum.
kullukum ra'in. Kullukum, apa arti kullukum? Semua kamu. Itu umum atau khusus? Umum apa khusus? Umum, bukan khusus. Ya. Kalau istilahnya kamu saja, nah itu baru khusus. Baru khusus. Nah, ini dalam Al-Qur'an banyak kita temukan. Wa huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untukmu fil ardi jami'a, di muka bumi ini semuanya itu diciptakan untukmu. Semua untukmu. Itu umum atau khusus? Umum. Oh, Mbah mendengar semua untukmu berarti ini mobil siapa? Mobil kita. Ini rumah saya, mobil aku jual. Semuanya untukku. Tanah siapa? Tanahku juga. Nah, ini kan karena ada umum berarti ada khas, khusus. Nah, untuk kepemilikan tadi ada kekhususan lagi. Jadi tidak bisa kita hanya berpegang dengan dalil umum. Bisa dipahami ya? Ada yang disebut dengan amar. Apa arti amar? Perintah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu itu maksudnya apa? Artinya apa? Qu anfusakum. Hah? Qu anfusakum. Artinya jagalah, peliharalah dirimu. Itu mengandung maksud amar atau apa? Amar. Qu anfusakum wa ahlikum nar, dan keluargamu dari api neraka. Perintah. Lalu ada juga yang tidak menggunakan kata perintah. Kalau Anda belajar ilmu tasrif sharaf itu kan ada fi'il amar. Dia tidak menggunakan fi'il amar, tetapi dia mengandung perintah. Kata-kata ini perintah. Misalnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya'murukum, sesungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kepada kamu. Berarti itu perintah atau tidak? Perintah, karena dia sudah kata-katanya perintah. Misalnya tentang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, kutiba. Apa arti kutiba? Apa arti kutiba? Diwajibkan atasmu berpuasa. Jadi kita harus banyak-banyak mendalami bahasa lah. Nah, yang lughawiyah ini kita memahami dari bahasa teks Al-Quran atau hadis. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan untukmu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kamu bertakwa. Jadi dari kata teksnya tadi sudah menunjukkan perintah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Oke. Ya paling kada jawabannya barang nyaring. Kemudian nahi. Apa nahi? Bukan lagu India nehe itu kan ya. Nahi. Nahi apa tadi? Larangan. Coba contoh larangan apa dalam Al-Quran? Coba cari. La taqrabuz zina. Nyaring-nyaring coba apa tadi? La taqrabuz zina. La taq, bahasanya qaruba yaqrubu qarban. Wa huwa qaribun wa dzaqa maqrubun. Iqrab la taqrab. Iqraba iqrabu iqrabi iqraba iqrabna. La taqrab la taqraba la taqrabu. Nah itu kemana buka apa fi'il nahi yang keberapa itu? La taqrabu. Yang ketiga la taqrabu, jangan kamu semua. Lalu ada mahasiswi bilang, Pak, itu kan damirnya itu kan cuma damir yang kum,
itu untuk rijal, untuk laki-laki, berarti perempuan boleh dong berzina. Salah pemahaman seperti itu, keliru. Kalau diucapkan laki-laki, maka sudah mengandung di dalamnya perempuan. Perintah kepada laki-laki pakai dhamir laki-laki, qu anfusakum, jagalah dirimu. Tidak ada untuk suruh perempuan, karena ku itu damirnya adalah untuk laki-laki semua. Anfusakum, kum, damir kum itu adalah untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, kunna. Sama aja, assalamualaikum, waalaikumnas. Ada usah lagi ditambah waalaikumna, assalamualaikum, waalaikumna, warahmatullahi wabarakatuh. Ketika assalamualaikum, ketika ada damirkum, maka sudah masuk perempuan-perempuan juga masuk di dalamnya. Jadi perempuan jangan tersinggung, atau jangan merasa oh berarti bukan saya karena hukum ini gara-gara belajar lughawiyah tadi kan, berarti bukan saya, bukan. Jadi mengandung, perempuan juga mengandung di dalamnya. Memang perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Di kelas ini aja coba laki-laki lebih sedikit daripada perempuan. Karena apa? Perempuan ini perlu dilindungi. Perempuan itu perlu dilindungi. Maka jangan khawatir Anda, jangan merasa bahwasanya wah kami ini kayaknya dimarginalkan dalam hukum Islam. Tidak jarang disebut dalam Al-Quran. Paling-paling misalnya al-hafizin wal hafizat, al muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, cuma segitu-gitu aja. Tapi dalam Al-Quran banyak sekali damir-damir yang diperuntukkan kepada laki-laki. Kenapa ini? Jangan bertanya seperti itu. Karena perempuan memang sudah masuk ke dalam laki-laki. Ketika laki-laki diwajibkan, perempuan juga diwajibkan, kecuali ada aturan khusus untuk perempuan. Oke, kita lanjut. La taqrabus shalah wa antum apa? La taqrabus shalah wa antum sukara. Gitu ya. Kalau sukari itu nama apa? Ya, atau nama kurma gitu. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kamu dekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. La taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Mendekati aja jangan, apalagi melakukan. Banyak lagi larangan-larangan dalam Al-Qur'an. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu memakan harta itu dengan batil, illa antakuna tijaratan antaradin minkum, kecuali dari perdagangan yang saling ridha meridai. Jangan menipu dengan segalanya, jangan gharar, jangan riba dan macam-macam seperti itu. Nah, banyak larangan-larangan seperti itu. Nahi. Lalu ada lagi, ini sekedar kita ini kan, ada mutlak. Akan kita bahas nanti ya, akan kita bahas itu satu persatu akan kita bahas. Ada mutlak. Mutlak ini satu lafal yang tidak dibatasi. Tangan, ketika saya mengatakan tangan, satu lafal, saya ulangi ya, mutlak itu satu lafal yang memiliki makna tidak terbatas. Ketika disebut tangan, yang mana disebut tangan? Tangan. Yang mana disebut tangan? Angkat tanganmu. Saya mengatakan angkat tanganmu. Yang mana Anda angkat? Apakah Anda begini ngangkat tangannya? Atau begini? Atau begini? Betul nggak? Dia tidak memiliki makna terbatas karena dia tangan itu ya dari sini, dari ujung jari sampai bahu. Tapi kalau disebut-sebut ini jari dan telapak tangan. Kalau ini apa namanya nih? Lengan. Bahasa Banjarnya itu pagalangan ya. Kalau ini apa nih? Siku. Kalau ini apa nih? Apa nih? Aldirai. Nah, tapi tangan tidak tahu. Kalau saya kepegang tangan si A, kepegang tangan yang mana? Ada dalam hadis Nabi disebutkan bahwa
Karena Rasulullah SAW, Rasulullah itu idza kabbara, apabila bertakbir, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya, hatta yuhadhiya mangkibaihi, sampai sejajar dengan dua pundaknya. Mengangkat tangan, dua pundak yang mana? Apakah kayak gini? Sejajar nggak dengan tangan ini? Sejajar nggak? Sejajar. Ini jari, bukan tangan. Ini kan jari. Nah, makanya tadi saya katakan tangan itu kan bermakna mutlak, tidak belum dibatasi mana maksud tangan. Lalu ada hadis Nabi yang lain muncul, diriwayatkan oleh Imam Muslim, yarfa'u yadaihi hatta yuhadhiya udhunaihi. Lalu ada hadis Nabi mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan dua telinga. Nah, ternyata hadis yang pertama itu adalah hadisnya mutlak, belum dijelaskan sampai mana yang dimaksud dengan lengan tangan tadi, yang mana maksudnya. Lalu hadis yang kedua muncul, riwayat Imam Muslim, disyarah oleh para ulama bahwasanya jari-jarinya itu di atas a'la udhunaihi, berada di atas telinga, wa ibham, dan kedua ibu jari ini fi syahmatihima, berada di daun telinga. Ini berarti hadis yang kedua itu disebut dengan mutlak, muqayyad. Nanti kita akan paham aja lah sendirinya, insyaallah, mudah-mudahan paham sendiri, amin. Muqayyad dan lain-lain. Yang jelas apa tadi? Khas, amar, nahi, mutlak, muqayyad. Ada muradib, ada disebut muradib. Muradib itu satu kata punya banyak satu makna punya banyak kata. Itu apa namanya dalam bahasa Indonesia? Muradib itu lawannya mustarak. Ada mustarak. Kalau mustarak itu adalah satu lafal punya banyak makna. Satu lafal punya banyak makna. Tapi kalau banyak lafalnya banyak, maknanya satu, itu namanya muradib. Dalam bahasa Indonesia sebut ada yang kan sinonim, antonim. Saya nggak ngerti lah masalah itu. Yang jelas kalau muradib ini adalah banyak kata satu makna. Kalau mustarak banyak satu kata banyak makna. Misalnya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna, al mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan yang cerai dengan suaminya, atau dalam teks yang lain, terjemahan yang dalam Kemenak itu perempuan yang dicerai, gitu kan. Perempuan yang dicerai wajib menempuh masa iddah sebanyak thalathata quru, sebanyak 3 kali quru. Nah, quru ini ada kata quru. Quru itu dimaknai berbeda oleh para ulama. Ada yang bermakna haid, ada bermakna suci dari haid. Kalau dalam mazhab Hanafi memahami quru itu adalah haid. Berarti perempuan ini baru bisa menikah lagi setelah menghabisi masa iddahnya sebanyak 3 kali haid. Hari ini dia cerai dalam keadaan suci. Cerai dalam keadaan suci. Lalu cerainya dalam keadaan suci ya. Kemudian haid. Baru 1 kali haid. Kemudian suci lagi. Baru haid lagi. Berarti 2 haid sudah kan? Tambah suci dia, tambah haid. Ibaratnya hitungan bulan itu tadi 1, 2, 3 haid. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salah satu quru itu tadi ada bermakna suci. Dia sudah suci, waktu cerai sudah suci. Kemudian haid plus suci plus haid 1, 2
plus suci, maka lebih pendek masa pengikut mazhab Syafi'i. Hendak cerai, ambil mazhab Syafi'i. Supaya bisa cepat menikah lagi, ambil pendapat mazhab Syafi'i. Suci, 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 suci. Begitu. Oke, kita tidak membahas ini hanya sekedar contoh. Jadi ada lafal mustarak. Lafal mustarak itu satu kata banyak makna. Masih lanjut ya. Nah, kita langsung ke sini. Ma'nawiyah. Metode ma'nawiyah atau tasyri'iyah kontekstual ini pernah kita bahas di mata kuliah usul fikih 1 dari ijma, qiyas. Sudah kan kita bahas itu kan? Qiyas, istihsan, kemudian maslahah, ijma, qiyas, istihsan, maslahah, apalagi uruf. Kalau ijma ini maksudnya adalah, ijma masih ingat kan arti ijma? Ijma itu kesepakatan para ulama. Ada ijma syarih, ada ijma sukuti. Ada di ijma yang diikuti oleh seluruh ulama, ada hanya ijma yang tidak diikuti seluruh ulama, sebagian, atau ada yang tidak sependapat, itu ijma sukuti namanya. Atau qiyas, kalau qiyas itu analogi hukum, mudah-mudahan Anda masih ingat. Istihsan itu mencari yang terbaik dalam penetapan hukum Islam. Ada prosesnya, tidak semutlak menggunakan kata-kata terbaik, itu tidak. Ada proses penggalian, tidak semudah. Maslahah itu melihat satu persoalan dari segi kemaslahatan, dan ini pun juga ada proses, ada syaratnya. Jadi tidak semudah-mudah yang kita bolak-balik tangan seperti itu. Kalau uruf itu adalah apa? Uruf, adat kebiasaan. Kita menggali hukum itu melihat dari adat istiadat orang ini. Apakah adat istiadat itu bertentangan atau sejalan? Kalau sejalan berarti tak masalah. Uruf. Ada istishab. Istishab itu mengkaji hukum, melihat ini maksudnya sama seperti aturan peralihan dalam undang-undang. Hukum ini tetap berlaku sampai ada aturan lain yang merubahnya. Artinya ketika sudah ada aturan, maka aturan itu tetap berlaku sampai ada aturan lain yang mengamandemen atau menasakh yang merubahnya. Nah, ini istishab. Ada juga disebut dengan qaul sahabi. Qaul sahabi. Qaul sahabi ini adalah pendapat atau fatwa-fatwa sahabat. Sudah juga kita bahas di kuliah usul fikih 1 dulu. Pendapat sahabat ini bisa kita jadikan sebagai rujukan. Sama seperti kalau Anda belajar ilmu hukum, itu namanya apa namanya? Kumpulan-kumpulan keputusan hakim itu apa namanya? Jurisprudensi. Nah, modelnya begitulah modelnya. Tetapi ada yang ingin ada maksud secara implisit di qaul sahabi ini adalah kita berpikirnya gaya sahabat dalam menetapkan hukum. Berpikir gaya sahabat dalam menetapkan hukum. Itu sudah kita bahas. Ada juga syar'u apa? Syar'u man qablana. Ini adalah syariat-syariat umat terdahulu sebelum Islam. Sebelum Islam datang ada syariat-syariat. Kalau dulu itu, kalau dalam syar'u man qablana ini ada 3 menurut para ulama. Ada yang masih diakui, ada yang tidak lagi diikuti dalam Islam, ada yang masih belum jelas apa diikuti atau tidak, sehingga mengandung perdebatan di antara para ulama, perbedaan di antara ulama. Kalau yang tidak diakui lagi, misalnya bunuh diri, taubat. Zaman dulu taubatnya pakai apa? Harus bunuh diri. Kalau hari ini tubu ilallahi taubatan nasuha. Di zaman umat Nabi Muhammad, taubat itu cukup dengan taubat nasuha. Kalau menghilangkan najis pada umat terdahulu, maka yang kena najis ini harus dirobek. Yang kena najis pakaian misalnya nih, pakaian dirobek, tambal pulang. Amun 10 kali kena najis, maka menjadi 10 tambal. Tapi kalau umat Nabi Muhammad, fathiyabaka fatahhir,
bajumu, pakaianmu yang kena najis cukup fatahhir, cukup disucikan, ditapas, asalkan jangan kena air mustakmal. Nah, itu artinya airnya betul-betul air, walaupun maksudnya betul-betul air yang suci lagi mensucikan. Nah, salah satu yang akan kita bahas di mata kuliah usul fikih 2 ini, diantaranya di sini adalah maqasid al-syari'ah. Bahasa Arabnya itu gini, maqasidus syari'ah. Maqasidus syari'ah. Dahulu, sebelum saya jelaskan, maqasidus syari'ah ini adalah maksud kita memahami, kita menganalisis, kita mengkaji maksud ditetapkannya sebuah hukum. Itu disebut dengan maqasidus syari'ah. Kita memahami maksud ditetapkannya sebuah hukum. Kalau dahulu maqasidus syari'ah ini sebagai filsafat hukum Islam, dianggap sebagai filsafat, dianggap sebagai norma dalam hukum Islam. Tapi sejak ada Muhammad Thahir Ibnu Ashur, ada pengarang ulama namanya Thahir Ibnu Ashur. Beliau menulis kitab dengan judul Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Beliau memandirikan, mengindependenkan atau menjadikan maqasidus syariah sebagai sebuah metode dalam menetapkan hukum. Kemudian dilanjutkan oleh para ulama-ulama berikutnya sampai disertasi yang ditulis oleh Jassir Audah. Kalau tulisannya itu Jassir Audah itu menjadikan maqasidus syariah sebagai metode penetapan hukum Islam. Nah, oleh karena itu, maka maqasidus syariah itu tidak hanya sebagai filsafat hukum Islam, tetapi dia kita bahas dalam mata kuliah kita yang hari ini, mata kuliah kita ini, maqasidus syariah. Kita mengkaji, memahami hukum dari apa maksud ditetapkannya sebuah hukum. Apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ini? Kenapa Allah itu membolehkan poligami? Gitu loh. Apakah salah Allah itu menetapkan bolehnya poligami? Banyak orang yang menyerang kan gitu ya. Islam ini kok sepertinya mau kawin aja pikirannya. Gitu ceritanya kan. Poligami, banyak istri, orang nggak mikirin istri. Coba orang Islam itu kalau ketemu berapa istrimu, itu kan itu tanya orang. Nah, ada orang yang mempertanyakan, bahkan menolak poligami dan segalanya. Nah, sekarang kita kaji apa maksud Allah Subhanahu wa taala membolehkan poligami itu. Kita kaji. Jangan-jangan pola pikir kita yang salah. Saya bukannya mau bukannya mensosialisasikan poligami dan enggak gitu kan. Tapi coba kita sadari, apa Allah Subhanahu wa taala maksud Allah membolehkan poligami itu. Oh, ini semangat laki-lakinya, semangat dah. Yang laki-laki semangat. Oke. Ya, nah ada satu yang saya tertinggal menjelaskan di sini. Ini yang akan kita bahas juga adalah sebutannya ta'arud al-adillah. Ta'arud al-adillah. Bahasa Arabnya kayak ginilah tulisannya, ta'arud al-adillah. Ada pertentangan dua dalil. Sebutannya pertentangan dua dalil. Bagaimana kalau kita ketemu dua dalil yang bertentangan, atau mungkin sama kuatnya, atau sama seperti apa segalanya? Nah, ini bahasannya adalah termasuk ke dalam bahasan labziyah, lugawiyah, tekstual ini.
yang akan kita bahas. Nanti kita akan bahas juga. Di sini ada pendapat ulama berbeda, ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Yang pertama misalnya yang dilakukan adalah kalau sama-sama baik, sama-sama kuat dan segalanya, yang bisa disebut dengan at-taufiq. Nah, misalnya rekonsiliasi, al-jam'u wa taufiq, al-jam'u wa taufiq, merekonsiliasi mana yang kira-kira bisa, apakah bisa dipakai kedua-duanya atau bagaimana. Nah, itu tekniknya seperti itu. Ada juga, ini saya jelaskan tidak urut, nanti secara urutnya di makalah-makalah kita. Ada nasakh. Nasakh ini berarti kalau ada dua dalil yang bertentangan, maka salah satunya dinasakh. Nah, bisa seperti itu. Atau yang ketiga ada tarjih. Ini bukan tarjih Muhammadiyah, itu bukan majelis tarjih Muhammadiyah, tapi tarjih dalam dunia usul fikih. Karena usul fikih ini sudah lama mengenal istilah tarjih. Dalam usul fikih itu kalau ada dua dalil yang sama kuatnya, misalnya sama-sama sahihnya, sama-sama nilainya, maka dilakukan tarjih. Tarjih itu mana yang terkuat, dicari lagi, dianalisis lagi, diistimbat lagi. Nah, atau ada dua dalil yang sama-sama bertentangan, kalau bisa ada dua dalil bertentangan, kalau duanya kada pas, ada istilah lain tasaqut ad-dalilaini, tasaqut ad-dalilaini. Kita jatuhkan, kita tidak terapkan lagi kedua-dua dalil itu. Udah sama-sama kada pas.